Hai, teman-teman. Pernah nggak sih? Kamu udah niat banget mau nabung, tapi susah banget buat konsisten? Tiap bulan kayak ada aja alasannya. Mulai dari gaji yang pas-pasan, tiba-tiba ada yang harus dibayar, atau diskon gede-gedean yang bikin kalap. Akhirnya, saldo tabungannya gitu-gitu aja. Datar kayak hati aku pas PDKT sama doi dulu. Tenang, kalau kamu ngalamin ini, kamu nggak sendirian. Banyak banget orang yang punya masalah yang sama soal nabung. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas tuntas 7 tantangan terbesar dalam menabung dan solusi jitu buat ngadepinnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, tantangan pertama yang sering banget jadi alasan adalah gaji yang pas-pasan. Banyak orang merasa gaji mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rasanya gaji udah kayak mantan, susah banget buat diajak berkomitmen. Setiap kali gajian, uangnya langsung habis tanpa sisa. Baru juga nerima, udah keburu habis. Ini sering terjadi karena kita tidak punya rencana keuangan yang baik. Nah, kalau kamu ngerasain ini, ada beberapa trik yang bisa kamu coba. Trik-trik ini bisa membantu kamu mengelola gaji dengan lebih baik. Pertama, terapkan prinsip bayar diri sendiri dulu. Ini artinya, kamu harus menyisihkan uang untuk tabungan sebelum membayar hal lain. Jadi, begitu gajian, langsung sisihkan dulu buat ditabung, minimal 10% dari penghasilanmu. Ini akan membantu kamu membangun kebiasaan menabung. Lebih banyak? Ya, lebih bagus. Baru deh, sisanya dipakai buat kebutuhan lain. Dengan cara ini, kamu bisa memastikan ada uang yang tersimpan setiap bulan. Dengan cara ini, kamu jadi terbiasa nabung duluan, bukan nunggu sisa yang seringnya nggak ada. Ini adalah langkah penting untuk mencapai stabilitas finansial. Kedua, mulai dari nominal kecil. Jangan merasa terbebani dengan jumlah yang besar. Kalau 10% kerasa berat, nggak apa-apa kok. Mulai dari yang kecil dulu. Mulai aja dulu dari 5% atau bahkan 1%. Yang penting adalah memulai dan konsisten. Yang penting konsisten, kayak kamu ngejar gebetan dulu kan? Konsistensi adalah kunci untuk mencapai tujuan finansial. Seiring waktu, kalau penghasilan udah naik, baru deh, kamu bisa tingkatin jumlah tabungannya. Ini akan membuat tabunganmu tumbuh lebih cepat. Ketiga, coba cari penghasilan tambahan. Ini bisa membantu menambah pemasukanmu. Kalau gaji emang bener-bener pas-pasan, coba deh cari kerja sampingan. Dengan penghasilan tambahan, kamu bisa lebih luasa mengatur keuanganmu. Tantangan kedua yang juga sering bikin gagal nabung adalah gaya hidup yang boros. Gaya hidup seperti ini bisa sangat merugikan keuangan kita dalam jangka panjang. Hayo, ngaku, siapa yang suka kalap kalau lihat diskonan? Diskon memang menggoda, tapi seringkali kita membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Atau nggak bisa nahan diri buat jajan kopi kekinian. Kebiasaan kecil seperti ini bisa menguras dompet tanpa kita sadari. Nah, kebiasaan-kebiasaan kayak gini nih, yang harus diwaspadai. Jangan sampai kita terjebak dalam siklus pengeluaran yang tidak perlu. Pertama, kamu harus bisa bedain mana keinginan dan mana kebutuhan. Ini adalah langkah awal yang penting untuk mengontrol pengeluaran. Sebelum beli sesuatu, coba deh tanya ke diri sendiri. Ini beneran butuh atau cuma pengen? Pertanyaan sederhana ini bisa membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak. Kalau cuma keinginan, coba tunda dulu deh. Memberi waktu untuk berpikir ulang bisa mengurangi pembelian impulsif. Kedua, bikin anggaran gaya hidup. Anggaran ini akan membantu kita mengatur pengeluaran dengan lebih baik. Misalnya, batasi pengeluaran buat nongkrong, belanja, atau hiburan, maksimal 20% dari gaji. Dengan begitu, kita masih bisa menikmati hidup tanpa mengorbankan tabungan. Dengan batas yang jelas, kamu bisa lebih terkontrol dan gak kebablasan. Ini juga membantu kita untuk tetap berada di jalur yang benar. Ketiga, terapkan prinsip tunda kesenangan. Prinsip ini mengajarkan kita untuk menunda kepuasan sesaat demi mencapai tujuan yang lebih besar. Artinya, kamu harus bisa nunda kesenangan sesaat demi tujuan jangka panjang. Ini bisa berupa menabung untuk dana darurat atau investasi. Misalnya, daripada beli gadget baru yang sebenarnya nggak penting-penting amat, lebih baik tabung aja buat dana darurat atau investasi. Dengan begitu, kita bisa mencapai stabilitas finansial. Yuk, mulai ubah kebiasaan buruk ini dari sekarang. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa mencapai keuangan yang lebih sehat dan stabil. Kadang-kadang kita suka bingung, sebenarnya aku nabung buat apa sih? Nah, kalau udah begini,
Biasanya semangat menabung jadi loyo dan gampang tergoda buat make uangnya. Makanya, penting banget buat punya tujuan keuangan yang jelas. Pertama, tentukan tujuan yang spesifik. Misalnya, nabung buat dana darurat, liburan, uang muka rumah, atau dana pensiun. Dengan tujuan yang jelas, kamu jadi lebih semangat nabung karena tahu persis uang itu mau dipakai buat apa. Kedua, tentukan target nominal dan waktu. Misal, aku mau nabung 30 juta dalam 12 bulan buat uang muka mobil. Dengan target kayak gini, kamu bisa bagi jumlah tabungan per bulan, jadi lebih terukur. Ketiga, visualisasi tujuanmu. Buat papan visi atau tempel foto tujuanmu di tempat yang gampang dilihat. Siapa di sini yang suka kalap kalau lihat diskon? Ngaku deh, diskon memang sering kali bikin kita lupa diri. Aku juga dulu gitu sih. Rasanya, semua barang jadi terlihat menarik dan perlu dibeli. Tapi, sekarang udah tobat kok. Hehe, aku belajar untuk lebih bijak dalam berbelanja. Godaan diskon dan promo emang suka bikin iman goyah. Apalagi kalau ada tulisan diskon besar-besaran atau cuci gudang. Rasanya sayang banget kalau dilewatin. Tapi, kita harus ingat, apakah barang itu benar-benar kita butuhkan? Padahal, belum tentu butuh-butuh amat kan? Seringkali, kita hanya tergoda karena harga yang murah. Nah, buat ngatasin godaan diskon, ada beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama, bikin anggaran belanja. Ini penting banget. Tetapkan batas pengeluaran buat belanja yang nggak penting-penting banget. Misalnya, alokasikan hanya sebagian kecil dari pendapatanmu. Misalnya, maksimal 10% dari gaji. Dengan begitu, kamu bisa lebih terkontrol. Kedua, berhenti mengikuti akun-akun promo. Ini bisa mengurangi godaan yang datang dari media sosial. Kalau kamu sering tergoda sama pemberitahuan diskon, lebih baik berhenti ikuti aja akun toko online atau merek favoritmu. Ini bisa sangat membantu. Ketiga, pakai metode 24 jam. Ini adalah cara yang efektif untuk menghindari pembelian impulsif. Kalau kamu lihat barang yang pengen dibeli, tunggu dulu 24 jam sebelum memutuskan. Beri waktu untuk berpikir. Biasanya, setelah ditunda, rasa pengen belinya udah berkurang kok. Kamu akan merasa lebih puas karena membuat keputusan yang bijak. Tantangan kelima yang sering dihadapi adalah nggak konsisten. Kadang semangat, kadang males. Nah, biar menabung jadi kebiasaan, kamu bisa lakuin beberapa tips ini. Pertama, otomatiskan tabunganmu. Pakai fitur debit otomatis ke rekening khusus tabungan. Jadi begitu gajian, uang langsung tersimpan tanpa sempat terpakai. Kedua, pakai metode tabungan amplop. Bagi uang tunai dalam amplop atau rekening terpisah sesuai pos-pos keuangan. Misalnya, amplop buat tabungan, amplop buat belanja, dan amplop buat hiburan. Ingat teman-teman, konsistensi adalah kunci dalam menabung. Tantangan keenam yang juga sering bikin gagal nabung adalah godaan buat ngambil tabungan sendiri. Rasanya, kayak ada yang bisikin, udah, ambil aja sedikit, nggak apa-apa. Nah, kalau kebiasaan ini dibiarin, tabunganmu nggak bakal terkumpul deh. Supaya kamu nggak gampang ngambil tabungan, coba deh beberapa tips ini. Pertama, buka rekening terpisah tanpa ATM atau M-Banking. Dengan cara ini, akses ke tabungan jadi lebih susah. Jadi kamu bakal mikir 2 kali sebelum menarik uangnya. Kedua, gunakan tabungan berjangka. Pilih produk tabungan yang punya jangka waktu tertentu. Jadi uang baru bisa diambil setelah periode tertentu selesai. Ingat, teman-teman, tabungan itu buat masa depan, bukan buat jajan. Tantangan terakhir yang sering kali nggak disadari adalah kurangnya literasi keuangan. Banyak orang yang belum paham gimana cara mengelola keuangan dengan baik, termasuk soal menabung. Padahal, literasi keuangan itu penting banget loh. Dengan punya literasi keuangan yang baik, kamu bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan, termasuk dalam hal menabung. Nah, buat ningkatin literasi keuanganmu, kamu bisa mulai dari hal-hal simple kok. Pertama, belajar keuangan pribadi. Baca buku, dengerin podcast, atau tonton channel YouTube kayak Bijak Berduit ini. Kedua, ikuti prinsip 50-30-20. Artinya, 50% dari penghasilanmu dialokasikan buat kebutuhan pokok, 30% buat keinginan, dan 20% buat tabungan dan investasi. Dengan pembagian ini, kamu bisa tetap nabung tanpa merasa kekurangan. Ketiga, evaluasi keuanganmu secara rutin. Nah, itu tadi 7 tantangan terbesar dalam menabung dan cara jitu buat mengatasinya. Gimana? Siap buat nabung dengan lebih konsisten? Ingat teman-teman,
Menabung itu bukan soal seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya. Tantangan pasti ada, tapi kalau kamu tahu cara mengatasinya, dijamin tabunganmu bakal makin sehat dan tujuan keuanganmu makin cepat tercapai. Nah, dari 7 tantangan tadi, mana yang paling sering kamu alamin? Atau mungkin kamu punya tips lain buat ngatasin masalah menabung? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini, biar makin banyak yang jadi bijak berduit. Sampai jumpa di video selanjutnya.